Kan tadi sudah disebutkan ada 3 teridentifikasi ya Pak ya, 2 perempuan dan 1 laki-laki ya Pak. Nah itu apakah nanti akan langsung ada serah terima oleh keluarga korban atau seperti apa? Dan yang kedua ke Pak Kapolres, mungkin kan tadi di TKP ini masih penyisiran ya Pak ya hingga saat ini. Nah ini ada tenggat waktu nggak sih Pak kapan olah TKP? Soalnya per kemarin itu dari Pak Kapolsek bilangnya hari ini kemungkinan olah TKP. Dan yang kedua, apakah ada tenggat waktu juga untuk pencarian korban sampai kapan? Itu aja sih mungkin. Makasih. Saya jawab langsung ya. Terima kasih. Begitu kita dapatkan, kita putuskan, itu kita sudah kontak keluarganya, ya. Sudah akan disiapkan mekanisme seperti biasa yang kita kerjakan di sini, ya, menyiapkan peti, kemudian jenazah mau dibawa kemana, koordinasi dengan pihak keluarganya. Ya, hari ini mudah-mudahan ketiganya itu sudah bisa kita serahkan karena sudah dikontak keluarganya. Setelah kegiatan ini juga sudah nanti kita bergeser ke situ, nanti ditindaklanjuti ke penyerahan. Oke, makasih. Bisa nambahkan? Ya. Bisa nambahkan? Tadi kami timnya rumah sakit sudah koordinasi dengan keluarga bahwa nanti ada 1 korban yang akan dibawa ke Pekanbaru, 1 korban akan dibawa ke Makassar, dan 1 korban mungkin masih dititipkan ke rumah sakit. Ya, gitu. Terima kasih. Untuk pelaksanaan olah TKP, jadi dari lapor itu akan melihat dulu kondisi TKP apakah bisa dilakukan olah TKP. Melihat tadi sudah jelas di awal sebelumnya bahwa tumpukan-tumpukan material bangunan yang akibat terbakar yang menghalangi untuk dilakukannya penyisiran dan olah TKP. Jadi untuk keputusan kapannya nanti dari pihak lapor yang bisa menyatakan bahwa area bisa kita lakukan olah TKP. Karena ini mengutamakan kecermatan, ketelitian, dan kita juga tidak bisa sembarangan mengangkat karena mengantisipasi adanya tadi mungkin body part yang ada di situ. Jadi tidak bisa diburu-buru. Terima kasih. Untuk penyisiran juga kita menyesuaikan dari ketua tim penanggulangan bencana yaitu dari BPBD kapan nanti terakhir penyisiran dilaksanakan. Terima kasih. Izin Pak, saya Heru dari Radio El Sinta. Kemarin dikatakan ada 6 kru yang terindikasi ada 6 kru dari maskapai penerbangan Pak ya. Kemarin katanya mau berkirim surat juga ke Balai Kesehatan Penerbangan itu. Nah ini prosesnya gimana, perkembangannya seperti apa Pak sampai saat ini? Terima kasih. Kita sudah bersurat ya, karena ada beberapa data yang terindikasi dari pengamatan kita bisa kita dapatkan sebagai pembanding gitu untuk ke kesehatan penerbangan itu. Jadi kita sudah bersurat, mungkin kita akan segera mendapatkan data itu yang kita bisa mudah-mudahan kita bisa membantu dalam hal ini melengkapi data kita untuk identifikasi. Ya, mungkin dari Pak Kabid DVI bisa menambahkan terkait dengan surat menyurat ini. Baik, menambahkan bahwa kami sudah mengirimkan surat ke Balai Adpen dan sejauh ini kami belum menerima data-data yang diminta. Mungkin masuk 1-2 hari ini. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan saya Munir Pak dari Warta Kota Pak. Mungkin pertanyaannya ke Bapak Kapolres Pak. Mohon izin Pak,
mungkin sudah berapa saksi Pak yang diperiksa terkait dengan peristiwa kebakaran ini, dan apakah pihak pengelola, karena kan kemarin dari Dinas Kebakaran itu menyatakan bahwa gedung di Plaza Glodok itu tidak memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran. Nah, apakah dari pihak pengelola ini ada kelalaian terkait dengan hal itu? Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk saksi yang sudah diambil keterangan sebanyak 9 orang, itu saksi terkait kejadian awal, kemudian termasuk dari pihak gedung dan lokasi yang terbakar. Kemudian kami juga masih akan melanjutkan memanggil beberapa saksi dari karyawan yang ada dan dari pengunjung yang ada. Tadi disampaikan terkait pengelola. Baik. Pengelola dari manajemen juga sudah dipanggil. Mereka masih menyiapkan data, ya, kesiapan administrasi prosedur mereka dalam menanggulangi kejadian bencana. Nanti akan dilengkapi oleh mereka dan akan kami komunikasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Apakah SOP yang sudah mereka siapkan sesuai atau tidak dengan standar keamanan apabila terjadinya kebakaran. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, saya Henry dari fakta.com. Saya mau bertanya perihal kendala kesulitan proses laboratorium secara teknis pencocokan identifikasi antara bagian tubuh body part sama sampel dari keluarga. Itu gimana Pak? Terima kasih. Ya pemirsa, itu baru saja kita saksikan konferensi pers dari Polda Metro Jaya terkait dengan identifikasi korban dari kebakaran Glodok Plaza yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Di situ dinyatakan bahwa sudah ada 3 jenazah yang teridentifikasi dari 14 jenazah. Namun demikian masih ada 9 kantong jenazah yang masih dilakukan proses identifikasi karena kondisi dari jenazah sendiri yang susah untuk dikenali. Sehingga ada beberapa yang harus dilakukan, yakni diantaranya pengambilan ulang sampel DNA. Selain itu terkait dengan perkembangan dari olah TKP hingga saat ini tadi dinyatakan belum dapat dilakukan karena masih menunggu pengambilan puing-puing yang masih berbahaya jika dilakukan olah TKP. Nanti setelah dinyatakan aman, baru setelah itu akan dilakukan penyisiran. Nah, setelah penyisiran itu baru akan dilakukan olah TKP oleh pihak Puslapfor untuk mengetahui apa penyebab kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Karena sampai saat ini memang belum diketahui apa penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Ada 9 saksi yang sudah diperiksa. Meski demikian, polisi menyatakan masih akan memeriksa saksi-saksi lain, terutama dari pihak pengunjung dan juga karyawan yang berada di TKP pada saat kejadian. Nanti baru akan bisa disimpulkan apa penyebab pasti dari kebakaran di Glodok Plaza. Sementara sebelumnya juga ada informasi bahwa gedung di Glodok Plaza ini sendiri, diskotik yang menjadi pemicu awal penyebab diduga pemicu awal penyebab kebakaran ini dinyatakan oleh pihak pemadam kebakaran tidak memenuhi standar keselamatan. Itulah sebabnya ada beberapa jenazah yang ditemukan di beberapa bagian di lokasi kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza ini. Dan sementara itu nanti juga akan dilakukan konferensi pers lebih lanjut untuk mencari tahu apa sebabnya, apa penyebab dari kebakaran Glodok Plaza yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu tim gabungan tadi diterjunkan untuk menyisir TKP seperti terlihat di layar pemirsa. Ini adalah tim gabungan yang diterjunkan untuk mengetahui penyebab dari kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Ada beberapa pihak nanti yang akan turun. Di antaranya dari pihak kepolisian dan juga bekerja sama dengan pihak pemadam kebakaran bersama juga dengan pihak-pihak lain yang untuk nanti bersama-sama dapat menyimpulkan apa penyebab dari kebakaran Glodok Plaza ini. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV, identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza. Kami akan terus hadirkan informasinya yang terkini untuk Anda hanya di Metro TV. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.